Memang teknologi itu memudahkan pekerjaan kita untuk pengambilan keputusan, ya seperti yang kita lakukan di ruangan command center di kilometer 29 ini, bahwa seluruh sistem yang ada, baik itu yang dimiliki oleh Korlantas Polri itu sendiri maupun dimiliki oleh stakeholder terkait seperti Jasa Marga, kemudian Astra, ASDP dan lain-lain, ini tergabung secara terkoordinatif yang ada di sini. Hingga pada saat kita akan melaksanakan pengambilan keputusan terhadap rekayasa lalu lintas apabila terjadi sesuatu hal, misalnya kepadatan arus lalu lintas atau mungkin ada kejadian kontingensi dan lain-lain, ini bisa terkontrol dan dilakukan secara terkoordinatif. Karena lalu lintas itu mata rantai, jadi satu titik itu bermasalah, dia akan mengimbas kepada yang lain. Sebagai contoh misalnya bahwa terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak karena cuaca, ya. Di sana kita bisa melihat dari sana, diinformasikan dari sana, baik itu melalui HT maupun melalui CCTV dan sistem alert yang ada. Kita akan melakukan kegiatan delaying system atau pengalihan ke pelabuhan-pelabuhan yang lain yang bisa kita lakukan dengan cara memantau seluruh sistem yang ada, ya. Delaying system itu bisa sudah disepakati bersama dan itu menjadi protap yang memang diketahui oleh seluruh pihak, dan ini bisa berlangsung karena seluruh stakeholder memiliki sistem-sistem pengamanan yang terintegrasi di command centernya, ya. Jadi di sini memang command centernya untuk Polri, kemudian kalau di pelabuhan juga sama sistemnya seperti ini, tapi memang lebih difokuskan untuk pengaturan di wilayah pelabuhan. Jadi memang teknologi yang digunakan itu sangat-sangat membantu, dan beberapa teknologi yang ada atau aplikasi yang ada memang kita manfaatkan di sini baik milik Korlantas maupun milik stakeholder terkait. Jadi operasi ketupat itu operasi kemanusiaan. Kita menekankan kegiatan yang bersifat preemptif maupun preventif, ya. Tapi penegakan hukum tidak ditinggalkan, ya. Penegakan hukum tetap dilakukan, ya, karena aktivitas masyarakat kan tetap, bukan hanya di arus yang akan kembali ke daerahnya masing-masing. Kegiatan di perkotaan tetap ada, pelanggaran lalu lintas tetap ada, dan sistem itu bekerja secara 24 jam, real time, dan secara otomatis. Jadi penegakan hukum tetap dilakukan, ya, untuk berdasarkan lokasi-lokasi yang memang kita pasang alat tersebut dan antisipasi terhadap pelanggaran yang sering terjadi di lokasi tersebut. Sebetulnya pemerintah banyak menyediakan platform-platform yang kita saling berbagi informasi. Sebagai contoh, kalau kita ingin melalui situasi di ruas jalan tol, itu ada aplikasi Travoy-nya Jasa Marga, yang di situ juga bisa ada di dalam aplikasi tersebut juga ada sistem yang bisa terkoneksi dengan kepolisian lalu lintas, ya. Dalam arti misalnya ada tombol Polantas menyapa, itu tinggal pencet, dia akan langsung terkoneksi di kontak senternya polisi lalu lintas, jadi bisa mengetahui. Kemudian melalui media sosial yang pasti sudah paling gampang diikuti, baik itu milik Polri maupun kementerian dan lembaga yang lain, itu sudah ada, ya, bisa diikuti dan informasinya pasti satu, jadi sama, ya. Kita juga dikoordinir oleh Kementerian Komdigi, ya, untuk bisa men-share informasi-informasi agar lebih cepat. Selain itu juga masyarakat juga di ruas-ruas tertentu itu akan diberikan informasi-informasi yang bersifat yang memang sudah existing ada, ya. Seperti kalau kita masuk tol itu lihat kecepatan itu berapa, ruasnya seperti apa, itu merupakan informasi yang bisa didapatkan masyarakat untuk melaksanakan mudik ini lebih baik lagi dan lebih mudah.